Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusuan kali ini kita akan menuju di salah satu wilayah yang mana akan menjadi pusat ibu kota provinsi baru. Kalau ke kiri yaitu menuju Tulungagung, kalau lurus menuju Solo, sedangkan kalau nganan menuju Surabaya. Setelah simpang 3 tadi, kita ambil belok kiri menuju ke arah selatan, yang mana bisa menuju ke arah Tulungagung, Trenggalek ataupun Blitar. Dan di jalan ini kita menuju ke pusat ibu kota provinsi baru, yaitu Jawa Selatan. Wilayah ini sering dikaitkan oleh beberapa mitos zaman dahulu. Salah satunya dan paling santer dan paling pesohor ialah presiden tidak boleh singgah di wilayah ini. Namun kali ini kita tidak membahas soal mitos tersebut, melainkan hal-hal unik di wilayah ini. Salah satu hal yang unik di tempat ini ialah sebuah tempat yang mana dulu sangat legendaris karena banyak sekali penjual krengsengan bekecot maupun tempe tahu bacem wolak-walik. Dahulu banyak sekali embake-embake penjual krengsengan bekecot maupun tempe tahu bacem wolak-walik, yang mana pelanggannya ataupun pembelinya dari kalangan sopir-sopir ataupun petani pedesaan, bahkan buruh pabrik yang terkenal di kawasan seputaran tempat itu. Berlokasi di bantaran Sungai Brantas serta jalur padat yang strategis membuat tempat ini selalu ramai di kala malam-malam. Antusiasme dari kalangan para bapake-bapake, mase-mase ataupun kakange-kakange tentang penjualan krengsengan bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik membuat tempat ini menjadi koloni besar, jadi membentuk sebuah perkampungan kecil yang padat saat malam-malam hari. Berawal dari lapak-lapak kecil para penjual krengsengan bekecot maupun tempe tahu bacem wolak-walik, hingga berkembang menjadi sebuah perkampungan yang mana selalu ramai dan menjadi destinasi wisata hiburan bagi para bapake-bapake, mase-mase ataupun kang mase. Bahkan menjadi ladang rezeki buat para embake-embake dari luar daerah untuk bisa ikut serta menjual krengsengan bekecot maupun tempe tahu bacem wolak-walik di tempat itu. Krengsengan bekecot maupun tempe tahu bacem wolak-walik di tempat ini sangatlah berbeda dari tempat-tempat yang lainnya karena memiliki ciri khas aroma tersendiri di saat kita sedang menikmatinya. Kalau yang lainnya bau terasi, sedangkan di tempat ini bau tembakau. Sesampai lokasi ini kalian pasti mengerti dan paham betul yang mana tak jauh dari tempat ini kalian pasti mengingat masa-masa pengalaman kalian saat mencoba menikmati jajanan krengsengan bekecot maupun tempe tahu bacem wolak-walik yang ada tak jauh dari tempat ini.
Coba ceritakan pengalaman kalian saat menikmati krengsengan bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik di seputaran tak jauh dari tempat ini. Mengenai harga yang ditawarkan atau dijual oleh para penjual krengsengan bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik di seputaran tak jauh tempat ini cukuplah murah. Harganya kisaran 100.000 per porsinya. Mengenai resep masakan kuliner krengsengan bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik di seputaran tempat ini biasanya dimasak menggunakan resep rica-rica yang apabila kita menikmatinya selalu uah dan bekicot di sini pun kadang berlendir. Selain dimasak secara rica, ada pula variasi rasa yaitu dengan resep sambal lado yang mana terasa pedas, terasa panas, bikin lidah bergetar, pinggul bergoyang. Varian rasa rica-rica maupun sambal lado membuat para bapake masing-masing ataupun kakange menjadi betah dan bergairah untuk berlama-lama mencicipi krengsengan bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik di seputaran tempat ini. Tepat di depan mata ini merupakan perempatan di seputaran pabrik rokok tembakau yang nantinya kita akan belok kiri langsung menuju ke lokasinya yang tak jauh dari tempat ini, kurang lebih nggak sampai 1 kilometer. Lanjut, kita mulai berjalan lagi agar segera mungkin kita menuju ke lokasinya yang mana banyak penjual krengsengan bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik beraroma tembakau di seputaran tempat ini. Saat kita melintasi jalan ini, pastinya kalian yang pernah mencicipi krengsengan bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik pasti tahu betul lokasi tempat ini. Dan coba ceritakan apa saja pengalaman kalian di tempat ini dan tulis di bawah kolom komentar video ini. Tepat di depan sana ada sebuah jembatan legendaris yang mana kalian pasti mengenalinya, bahkan sering dilewati oleh para pengendara kendaraan lain. Dan mungkin kalian para pengendara lain tak tahu bahwa di seputaran tempat ini banyak sekali penjual krengsengan bekicot dan tempe tahu bacem wolak-walik. Dengan pemandangan panorama Gunung Wilis yang ada di depan sana menjadikan tempat penjual krengsengan bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik ini sangat cocok untuk bisa menikmatinya di saat malam hari ataupun sore hari. Untuk menuju ke sana kita lebih memilih putar balik dulu karena di tempat ini tak ada jalan pintas. Meski di tempat ini kita berdiri ini tak jauh lokasinya. Lokasi penjual krengsengan bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik ini terbagi menjadi dua dan terpisahkan oleh jalan ini. Ada yang di sebelah sisi utara maupun sisi barat.
nanti kami tuju keduanya agar para kalian tahu dan paham tentang lokasi krengsengan Bekicot maupun tempe tahu wolak-walik yang ada di seputaran tempat ini. Tak jauh dari perempatan lampu merah pabrik rokok tembakau yang berjarak kurang lebih 100 meter, nantinya kita masuk di gang kecil yang mana kita menuju tempat lapak-lapak penjual krengsengan Bekicot maupun tempe bacem wolak-walik di seputaran tempat ini yang kini menjadi sebuah perkampungan. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya kita sampai di lokasinya, yang mana di sebelah sini itu bagian dari selatan atau kidulnya ya, maksudnya tempat penjual krengsengan Bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik yang kini menjadi sebuah pemukiman. Lokasi yang strategis berdekatan dengan bantaran Sungai Kalibrantas maupun jalan raya antar poros daerah serta perusahaan besar pabrik rokok tembakau menjadikan kawasan ini dulunya sangatlah ramai. Gemerlapnya lampu kelap-kelip menghiasi kawasan tempat ini serta alunan musik dangdut yang menyertai kawasan ini menjadikan tempat ini kalau malam banyak sekali kegiatan nokturnal. Lanjut kita menelusuri sisi utara dari jembatan poros penghubung jalan antar daerah untuk bisa melihat tempat yang mana dulunya banyak penjual krengsengan Bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik. Dari sudut ke sudut kita telusuri jalan yang menuju ke area lapak-lapak penjual krengsengan Bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik di seputaran bantaran Sungai Kalibrantas. Tampak terlihat sepi tempat jajanan kuliner krengsengan Bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik. Mungkinkah karena kita datang lebih awal, yaitu saat pagi, dan mungkinkah mereka buka saat sore hari hingga dini hari, atau yang kita kenal dengan kawasan nokturnal, yang mana kegiatannya selalu dilakukan menjelang sore hari hingga malam dan dini hari. Semangat kami tak pantang arang untuk bisa mencoba mencicipi jajanan khas daerah seputaran tempat ini, yaitu krengsengan Bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik yang dimasak rica-rica maupun sambal lado, dan tampak ada emas-emase yang sedang menunggu mbake penjual krengsengan Bekicot yang mungkin dengan sistem COD. Perubahan zaman dan perkembangan zaman membuat para mbake penjual krengsengan Bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik tak hanya menjual secara pasif, namun mereka juga menggunakan sistem online untuk melariskan dagangannya mereka, yaitu krengsengan Bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik. Jadi selain bisa dimakan di tempat, dibungkus pun juga bisa. Akhirnya kita memasuki bagian sisi utara dari jembatan legendaris
jalan penghubung antar daerah dengan melewati jalan yang lebarnya kurang lebih 3-4 meter ini. Dulunya banyak sekali embake-embake menggelar lapak-lapak jualan mereka di tempat ini. Namun kini tampak lenggang serta sepi. Kemanakah embake-embake penjual krengsengan bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik yang dulunya sempat ramai hingga menjadi legendaris, bahkan ikon dari wilayah ini. Lokasi tempat jualan krengsengan bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik sebenarnya cukup luas. Namun yang sering dan paling padat tempat dan ramainya para pembeli itu yang berada di sebelah pinggir jalan raya atau jalan poros antar daerah. Beberapa meter lagi kita akan menuju ke lokasinya, tempat embake-embake penjual krengsengan bekicot maupun tempe bacem wolak-walik yang nantinya pasti kita sepilkan para embake-embake yang ayu kinclong moblong-moblong yang biasanya jualan krengsengan bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik di seputaran tempat ini. Mari kita masuk ke bekas kampung Konoan yang ada di sini, serta kita mencari informasi dari beberapa warga yang ada di seputaran tempat ini. Obrolan kami sengaja kami sensor agar tidak sensitif bagi para pendengar yang ada di video ini. Namun kami mendengarkan seksama penjelasan dari warga penduduk kampung seputaran ini, bahwa menjelaskan bahwa dahulu kala di tempat ini banyak sekali penjual krengsengan bekicot maupun tempe tahu wolak-walik, namun bukan asli warga sini, melainkan para pendatang yang ingin mengais rezeki di seputaran tempat ini. Meski lapak-lapak seputaran tempat ini para penjual krengsengan bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik sudah tak beroperasi alias nonaktif, namun para penjual krengsengan bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik masih ada hingga kini, namun mungkin sudah beralih profesi dan kemungkinan juga karena faktor usia. Cobalah perhatikan terus video kami yang tentunya kami akan menyorot para embake-embake yang dulunya primadona di kampung atau penjual krengsengan bekicot ataupun tempe tahu bacem wolak-walik yang dulunya cantik kinclong moblong-moblong. Coba perhatikan emake-emake yang berkaos hijau itu yang penuh kebulan asap. Beliau itu merupakan mantan pemain profesional di tempat ini. Lihatlah jari jemarinya, lentik jarinya memainkan sebatang rokok yang ada di jarinya. Mungkinkah beliau dulu senang bermain batang tulang lunak? Dari cara menghisap batang rokok, tentunya beliau merupakan suhu dari segala suhu dalam menghisap batang yang dulunya mungkin batang tulang lunak, tak hanya batang rokok saja. Perhatikan baik-baik emake-emake yang di sana itu tadi. Pastilah kalian yang biasanya juga jajan krengsengan bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik
tahu betul ciri-ciri khas hal-hal seperti itu. Meski dulu seorang mantan yang profesional, kini beliau sudah tobat dan mengingat Tuhan dan kembali ke jalan yang benar. Semoga selanjutnya ditiru yang lain. Meski beliau dulu seorang mantan yang profesional dan kini mereka sudah tobat, untuk selanjutnya kita tanya-tanya kepada bapake yang dulu sering jajan ke sini. Tapi gelap. Nah, carane pun boten di sini ngoten lho. Ayo sing gelap-gelap kudu mawon. Iyan Gura Nganjuk. Betul sing wilayah Kediri itu. Wilayah Kediri nggih Gura kali ngati kowe. Ana sih pun boten wonten. Ngali padha nyang kampung-kampung nang kos-kosan. Lampu merah. Nggih, lampu merah niku ing mriki ngiri. Kiri kanan jalan ya. Kanan jalan ya tani jembatan. Kanan kiri jalan biyen saniki pun ditanam pohon-pohon pun sak ngantem iki apa. Dan dibongkar total nih.